Kemarin kan kita sudah membahas bahwa untuk mengecek kebenaran dari ajaran si utusan Tuhan adalah dengan memastikan bahwa si utusan Tuhan itu tidak berhalusinasi dan atau berdelusi. Dan untuk mengetahuinya, kita harus mempelajari sejarah hidupnya dan peristiwa-peristiwa yang ada di sekelilingnya pada masa tersebut, yang mana proses menelitinya sangat kompleks. Namun kita harus tetap menggunakan metode ilmiah agar kesimpulan yang kita dapatkan benar-benar akurat. Dan caranya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di channel Ro'yu Mas R, yaitu channel yang berisi ro'yun atau opini saya tentang suatu hal. Langsung aja guys, untuk memahami sejarah secara ilmiah, maka seperti biasa, kita harus ngerti dulu apa itu ilmu sejarah. Sejarah adalah studi sistematis tentang masa lalu dengan fokus utama pada masa lalu manusia. Prosesnya dengan menganalisis dan menafsirkan bukti-bukti untuk membangun narasi tentang apa yang terjadi di masa lalu dan menjelaskan mengapa itu terjadi. Hah? Narasi? Narasi atau cerita atau dongeng adalah setiap catatan tentang serangkaian peristiwa atau pengalaman yang saling terkait. Jadi, sejarah adalah studi sistematis tentang masa lalu manusia dengan menganalisis dan menafsirkan bukti-bukti untuk membangun serangkaian peristiwa atau pengalaman yang saling terkait tentang apa yang terjadi di masa lalu dan menjelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Sebagaimana telah kalian tonton di video 0022, ternyata peristiwa cewek cantik yang naksir sama saya itu ternyata kalah kompleks dengan apa yang dipelajari di ilmu sejarah, guys. Sekarang mari kita lihat cara meneliti sejarah itu kayak gimana. Ternyata sejarawan mengumpulkan sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder, kemudian mengidentifikasi sumber-sumber tersebut, mengevaluasi otoritas relatifnya, dan menggabungkan kesaksian mereka dengan tepat untuk membangun gambaran yang akurat dan dapat diandalkan tentang peristiwa dan lingkungan masa lalu. Sumber-sumber primer itu berupa artefak, dokumen, diari, manuskrip, autobiografi, rekaman, atau sumber informasi lain yang dibuat pada masanya. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber-sumber yang memberikan informasi tentang sumber primer. Dan pengkategorian ini bisa berubah tergantung hasil pengetahuan dan temuan terbaru. Misal, di suatu negara ada orang namanya A itu membuat dasar negara Konoha yang itu ditulis tangan. Kita mau meneliti ide tentang dasar negara Konoha tadi. Maka kertas yang ditulis sama si A tadi itu disebut manuskrip yang juga merupakan sumber primer. Terus misal di lain kesempatan saya berpidato. A telah menulis dasar negara Konoha dan itu ada manuskripnya. Maka rekaman pidato saya tadi yang warna merah tadi, nah itu namanya sumber sekunder. Yang lebih penting adalah bisa nggak kita memastikan bahwa manuskrip yang ditemukan tadi itu benar-benar tulisan si A. Kalaupun saya memberikan kesaksian bahwa manuskrip tadi itu benar-benar tulisan dari si A, tapi ada kemungkinan nggak itu dilatar belakangi karena saya itu pro dengan A. Bagaimana dengan orang-orang yang kontra dengan A? Narasi yang disampaikan kan bisa beda lagi toh. Contoh Pak Anies Rashid Baswedan. Track record-nya itu bagus apa jelek? Bagi orang-orang yang pro Pak Anies, maka jelas track record-nya akan bagus. Dan bahkan ada sebagian orang yang menganggap Pak Anies itu adalah orang yang luar biasa. Tapi bagi orang yang kontra dengan Pak Anies, maka Pak Anies itu dianggap hanya omon-omon dan juga senang menggunakan agama sebagai alat politik. Mana yang benar? Ya tinggal dilihat aja, mana narasi yang paling memukau pendengar, itulah yang akan dianggap sebagai fakta. Loh, tapi kan bisa dilihat faktanya di daerah yang dipimpin sama Pak Anies. Lah, benda mati itu bisa dibuat beragam narasi, guys. Contoh Candi Borobudur. Kalau kalian cek Wikipedia, klik sebelah kiri yang tulisannya sejarah, tidak ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan siapakah yang membangun Borobudur dan apa kegunaannya. Waktu pembangunannya diperkirakan berdasarkan jenis aksara yang ditemukan pada masa tersebut. Mantap toh? Jadi sejarawannya juga menentukan kesimpulan dari penelitian sejarah, guys. Makanya ketika kita belajar sejarah agama Islam
ke pemuka agama Islam, maka jelas kesimpulan akhirnya adalah Islam agama yang benar. Kalau kita belajar sejarah agama Kristen ke pemuka agama Kristen, maka Kristen yang benar. Begitu juga dengan agama-agama yang lain. Lah, kalau gini mentok dong. Tenang guys, kita kan sudah sampai kepada kesimpulan bahwa Sang Pencipta alam semesta itu ada. Dan dialah yang menciptakan alam semesta. Berarti kan tinggal dicek aja, apakah isi kitab suci bertentangan dengan realita yang ada di sekeliling kita atau enggak. Dan untuk melakukan hal tersebut, seperti biasa, kita harus ngerti dulu apa itu fakta. Menurut KBBI, fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Tapi, fakta juga ditentukan sama cabang ilmu yang mau dipelajari, guys. Dalam konteks sains, disebut sebagai scientific fact atau fakta ilmiah. Fakta ilmiah adalah hasil pengamatan atau pengukuran yang cermat dan berulang melalui eksperimen atau cara lain yang juga disebut bukti empiris untuk membangun teori ilmiah. Dalam konteks sejarah, fakta itu ada dua, yaitu fakta lunak dan fakta keras. Fakta lunak sejarah adalah serangkaian bukti otentik fakta yang masih dapat dipertanyakan kebenarannya. Hal ini terjadi lantaran masih ditemukannya sumber-sumber sejarah baru yang dapat mematahkan teori yang sudah ada sebelumnya. Contohnya bisa kalian baca sendiri. Sedangkan fakta keras adalah bukti otentik dalam kejadian masa lalu yang nggak dapat dibantah kebenarannya, sehingga hal ini senantiasa diyakini oleh masyarakat sebagai sumber pengambilan literatur. Contohnya seperti pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu dibacakan pada 17 Agustus 1945. Kalau kita kembalikan ke konteks si utusan Tuhan, maka untuk membuktikan bahwa si utusan Tuhan tadi itu beneran diutus sama Tuhan atau enggak, kan tetap sulit ya. Apalagi kalau kita baca kitab suci, itu kan nggak sedikit cerita-cerita yang di luar nurul. Seperti ada utusan Tuhan yang bisa hidup di perut ikan paus, atau membelah lautan, dan lain sebagainya. Sayangnya kejadian itu adanya di masa lalu, jadi sulit untuk dianalisis. Kalau mau dikatakan itu hanya dongeng, menurut saya itu kok terburu-buru ya. Kalau misal teknologi smartphone digunakan di abad 16, maka itu akan dianggap sebagai kekuatan supranatural, guys. Ya, kayak dukun gitu loh, guys. Dulu kan kita menganggapnya itu kekuatan supranatural atau special gift dari Tuhan, kan gitu toh. Setelah dibongkar-bongkarin sama pesulap merah kan ya, walah ternyata trik. Berarti satu-satunya yang bisa kita uji itu tinggal kebenaran kitab sucinya, guys. Namun tentu saja nggak bisa secara serampangan sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa umat beragama. Kayak sebagian orang Kristen menunjukkan kesalahan Al-Quran. Terus ada sebagian orang Islam yang menunjukkan kesalahan Alkitab. Tapi caranya itu serampangan, pakai cocokologi, dan lain sebagainya. Nggak ilmiah kalau kayak gitu. Caranya harus ilmiah, guys. Bukan dengan melakukan pembenaran-pembenaran terhadap agama sendiri, tapi kritis kepada agama yang lain. Terus gimana teknis ilmiah untuk menguji kebenaran kitab suci? Dan apa parameternya? Tentu di konten-konten berikutnya, guys. Salamun ala man ittaba'al huda.